Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Gabrielia Rizky, NIM 2015-210-382. Pada kesempatan kali ini, kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai mewawancarai kandidat. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dasar wawancara. Sebelum saya menjelaskan jenis-jenis dasar wawancara, saya akan menjelaskan konsep awalnya terlebih dahulu. Seorang manajer biasanya sering menggunakan beberapa jenis wawancara. Ada dua, yaitu wawancara penilaian kinerja dan wawancara keluar. Sebelum kita menjumpai dua hal ini, tentunya kita harus mengetahui dulu apa yang dimaksud dengan wawancara seleksi. Wawancara seleksi ialah prosedur yang digunakan dalam seleksi untuk memprediksi kinerja di masa depan. Ada 3 cara untuk melakukan wawancara seleksi. Yang pertama adalah seberapa terstruktur wawancara tersebut. Kemudian yang kedua adalah mengenai isi. Di dalam isi ini termuat ada beberapa jenis pertanyaan yang dimuat di dalam wawancara. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana sebuah perusahaan mampu mengatur wawancara tersebut. Yang pertama mengenai seberapa terstruktur wawancara tersebut. Wawancara yang terstruktur biasanya lebih unggul dibandingkan jenis wawancara yang lainnya. Karena dalam jenis wawancara ini bersifat lebih reliable dan valid. Yang kedua, mengenai isi. Di dalam isi ini biasanya terdapat beberapa jenis pertanyaan yang diajukan dalam wawancara. Terkadang para pewawancara sering menyalahgunakan pertanyaan yang diajukan, seperti menanyakan apa yang ingin Anda lakukan di 5 tahun yang akan datang. Hal tersebut tentunya tidak akan memberikan wawasan bagi para pelamar itu sendiri. Kemudian yang ketiga, yaitu bagaimana sebuah perusahaan mampu mengatur wawancara tersebut. Terkadang para pemberi kerja sering menggunakan wawancara seleksi dengan 2 cara, yaitu dengan cara 1 lawan 1 dan berurutan. Baik, demikian presentasi dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Nia Yuning, NIM 2015-210-404. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya Gabrielia Rizky, di mana rekan saya tadi sudah menjelaskan tentang jenis-jenis dasar wawancara. Di sini saya akan menjabarkan tentang jenis-jenis wawancara. Perlu Anda ketahui bahwa jenis-jenis wawancara dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada wawancara seleksi atau seleksi wawancara. Yang kedua, ada wawancara penilaian atau penilai wawancara. Dan yang ketiga, ada keluar wawancara atau wawancara keluar. Yang pertama, kita akan membahas terlebih dahulu tentang wawancara seleksi. Wawancara seleksi biasanya digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar yang konteksnya bersifat non-organisasi. Sekali lagi saya jelaskan, bersifat konteksnya non-organisasi. Wawancara seleksi ini merupakan prosedur yang digunakan oleh perusahaan itu sendiri untuk memprediksi berapa besar kinerja oleh karyawan di masa depan. Jadi wawancara seleksi ini digunakan untuk tujuan awal perusahaan, bagaimana perusahaan itu bisa mencapai target sesuai apa yang diinginkan. Dan yang kedua, ada wawancara penilaian. Penilaian wawancara ini biasanya digunakan oleh konteks organisasi dan masuk di dalam konteks organisasi. Berbeda dengan wawancara seleksi, jika wawancara seleksi digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar, wawancara penilai ini biasanya digunakan di dalam konteks organisasi. Prosedur yang digunakan di wawancara penilai sangatlah dipengaruhi peran aktifnya dari bawahan dan atasan. Biasanya dilakukan secara formal maupun informal. Proses penilaiannya sendiri sangatlah dipengaruhi juga oleh supervisor dan manajer, karena wawancara penilaian dan proses penilaiannya ini sangatlah menjadi kebutuhan penting oleh supervisor dan manajer untuk menilai dan mengevaluasi bagaimana kinerja dari bawahan itu sendiri. Biasanya penilaiannya ini dilakukan secara formal maupun informal oleh supervisor dan juga manajer. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang yang namanya wawancara kinerja. Maksud saya wawancara keluar. Wawancara keluar biasanya ditujukan untuk karyawan, di mana wawancara keluar ini biasanya dilakukan saat berangkat ataupun pergi. Jadi tujuan awal dari diadakannya wawancara keluar sendiri biasanya digunakan untuk mentransfer pengetahuan, di mana pengetahuan yang tidak ada di luar perusahaan. Jadi tujuannya diadakan wawancara keluar ini biasanya untuk mentransfer pengetahuan, di mana untuk mengupgrade perusahaan itu sendiri, bagaimana perusahaan itu bisa berkembang dan berjalan sesuai tujuan awal perusahaan, dan bagaimana budaya, proses dan sistem manajemen perusahaan itu bisa berkembang sesuai tujuan dan target perusahaan itu sendiri. Dan selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di
sini saya akan menjelaskan tentang format wawancara. Format wawancara ada dua. Yang pertama wawancara tidak struktur atau non-direktif dan wawancara terstruktur atau direktif. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara tidak struktur. Wawancara tidak struktur adalah wawancara yang bergaya percakapan tidak struktur, yang mana pewawancara biasanya mengejar poin-poin tertentu yang ingin diketahuinya. Poin-poin tersebut biasanya muncul sebagai respon terhadap suatu pertanyaan. Manajer biasanya tidak mengikuti format yang telah ditetapkan, namun beberapa pertanyaan mungkin telah ditetapkan sebelumnya. Tidak dan jarang terdapat pedoman formal untuk menilai jawaban benar atau salah. Seperti contoh dari wawancara tidak struktur atau non-direktif ini, yaitu yang pertama, ceritakan bagaimana diri Anda, dan yang kedua, menurut Anda bagaimana Anda bisa bekerja baik di sini. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang wawancara terstruktur atau direktif. Wawancara terstruktur atau direktif adalah wawancara yang mengikuti suatu set pertanyaan secara berurutan. Wawancara tersebut biasanya pemberi kerja memberikan pertanyaan yang relevan dengan pekerjaan sebelumnya dan memberikan bobot kepada kemungkinan alternatif jawaban yang telah disampaikan untuk kelayakan. Di dalam kedua wawancara tersebut, wawancara manakah yang harus digunakan? Wawancara terstruktur pada umumnya lebih unggul. Di dalam wawancara terstruktur, pewawancara dapat mewawancarai si pelamar dengan pertanyaan yang sama kepada seluruh pelamar. Oleh karena itu, wawancara ini lebih cenderung reliable, konsisten, dan valid. Terima kasih, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Di sini saya akan menjelaskan isi dari wawancara. Isi dari wawancara dibagi menjadi 4, yaitu wawancara situasional, wawancara kepribadian, wawancara tentang pekerjaan, dan wawancara stres. Yang pertama yaitu wawancara situasional. Wawancara situasional adalah wawancara kepada kandidat, bagaimana kandidat akan berperilaku dalam suatu situasi tertentu. Contohnya, jika ada bawahan Anda terlambat lebih dari 3 hari berturut-turut, apa yang Anda lakukan? Yang kedua yaitu wawancara keperilakuan. Wawancara keperilakuan adalah serangkaian pertanyaan yang berfokus kepada kandidat pada situasi masa lalu. Yang ketiga yaitu wawancara tentang pekerjaan, yaitu pewawancara memberikan pertanyaan tentang pekerjaan di masa lalunya. Contoh, ketika Anda berkuliah, mata pelajaran kuliah apa yang paling Anda sukai di sekolah bisnis. Yang terakhir yaitu wawancara stres. Wawancara stres adalah wawancara yang mana kandidat dibuat tidak fokus terhadap serangkaian pertanyaan yang ada karena pertanyaan tersebut acak kali kasar. Terima kasih. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyelenggaraan wawancara. Di dalam penyelenggaraan wawancara ada 7 cara. Namun di sini saya akan membahas 4 dalam penyelenggaraan wawancara dan sisanya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, 4 penyelenggaraan wawancara di sini yaitu yang pertama, wawancara berurutan tidak terstruktur, yang kedua, wawancara beruntun terstruktur, yang ketiga, wawancara panel, dan yang keempat adalah wawancara massal. Adapun beberapa ulasan dari keempat wawancara tersebut adalah yang pertama, wawancara berurutan tidak terstruktur. Wawancara berurutan tidak terstruktur adalah wawancara yang mana pewawancara akan memiliki opini independen setelah mengajukan beberapa pertanyaan berbeda. Yang kedua adalah wawancara beruntun terstruktur. Wawancara beruntun terstruktur adalah wawancara yang mana pelamar akan diberi pertanyaan oleh beberapa orang. Kemudian masing-masing akan diperingkat ke dalam formulir standar. Dan yang ketiga adalah wawancara panel. Wawancara panel adalah wawancara yang mana sekelompok pewawancara akan menanyai pelamar. Dan yang terakhir adalah wawancara massal. Wawancara massal adalah sebuah panel yang akan menanyai beberapa kandidat dalam waktu yang bersamaan. Demikian penjelasan dari saya dan selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Terima kasih.
Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu Setia. Dia telah menjelaskan tentang berbagai wawancara lainnya. Di sini saya akan melanjutkan dari wawancara yang berbasis situs, wawancara yang berbasis terkomputerisasi, dan wawancara yang berbasis telepon atau video. Di sini saya akan menjelaskan tentang wawancara yang berbasis situs, yaitu wawancara yang merupakan satu teknik yang dilakukan oleh menjalankan wawancara kerja yang dilakukan oleh si kandidat tersebut baru secara tertulis lisan yang disusun untuk mengumpulkan sejumlah data atau bukti terkait untuk si pelamar pekerja, dan data-data tersebut yang akurat akan dikumpulkan jadi satu untuk menjelaskan bahwa si kandidat baru tersebut sudah melalui wawancara. Yang kedua yaitu wawancara berbasis terkomputerisasi. Wawancara ini biasanya dilakukan dalam kandidat baru itu untuk melakukan wawancara tertulis atau pengetikan dari komputer tersebut. Misalnya seperti contoh, ada pelamar baru dari perusahaan, dia harus melewati wawancara terkomputerisasi ini melewati komputer atau pengetikan sesuai dengan kuesioner yang diberikan oleh atasannya. Yang ketiga yaitu wawancara yang berbasis telepon atau video. Wawancara ini dilakukan sejumlah wawancara melalui telepon, meskipun mungkin berlawanan secara intuitif atau secara berlawanan dari wawancara lainnya. Wawancara ini sebenarnya dapat lebih berguna dibandingkan wawancara tatap muka atau wawancara secara langsung untuk si atasan atau si pelamar pekerja tersebut. Wawancara ini biasanya dilakukan secara berkali-kali atau integrasi atau ketampilan interpersonal seorang tersebut. Misalnya ada si pelamar pekerja, dia akan mengisi kuesioner untuk si pelamar pekerja dari atasan, yaitu untuk terlebih dahulu untuk bertelepon di atasan atau bertatap muka dalam atasannya, atau bisa melewati kuesioner terlebih dahulu sebelum melakukan wawancara tatap muka. Di sini telah saya jelaskan dari 3 wawancara tersebut. Kurang lebihnya terima kasih, dan selanjutnya akan dipresentasikan oleh rekan saya. Atas kesempatannya, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Hal yang mengurangi kegunaan wawancara. Yang pertama, perilaku nonverbal dan manajemen impresi. Perilaku nonverbal dapat berdampak sangat besar pada proses penilaian. Tidak ada seorang pun yang melihat kandidat dengan suara yang rendah, energi yang rendah, dan kontak mata yang rendah akan melakukan wawancara kedua. Perilaku nonverbal sangat berpengaruh karena pewawancara dapat menyimpulkan kepribadian dari pelamar tersebut. Manajemen impresi. Beberapa orang memilih untuk mencari muka untuk mendapatkan perhatian dari pewawancara, dan sebagian memilih untuk mempromosikan diri. Mempromosikan diri berarti mempromosikan keterampilan dan kemampuan yang ada pada dirinya. 2. Pengaruh karakteristik personal. Sayangnya atribut fisik juga sangat berpengaruh. Sebagai contoh, orang biasanya menghubungkan orang-orang yang sukses dengan orang-orang yang menarik. Ras dan gender juga menaruh peran. Sebagai contoh, pewawancara dengan yang berkulit putih lebih menaruh hati kepada kandidat yang berkulit putih. Yang ketiga, perilaku pewawancara. Perilaku pewawancara juga mempengaruhi proses penilaian. Ada beberapa pewawancara yang terlalu banyak bertanya sehingga kandidat tidak terfokus pada jawaban dan tidak memiliki waktu untuk menjawab. Dan beberapa pula juga ada yang membiarkan kandidat mendominasi proses wawancara. Bila pewawancara menaruh hati pada si kandidat, mereka akan bersikap positif. Sebaliknya, jika dia tidak suka dengan kandidatnya, dia akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak layak. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang faktor yang mempengaruhi wawancara. Yang pertama ada kesan pertama. Di sini, di mana pewawancara cenderung pada kesimpulan-kesimpulan membuat penilaian seketika mengenai kandidat selama beberapa menit pertama wawancara. Dan yang selanjutnya adalah tidak mengklarifikasi apa yang dibutuhkan pekerjaan.
Di sini yang dimaksudkan adalah pewawancara yang tidak mempunyai gagasan akurat mengenai apa yang diminta oleh pekerjaan tersebut dan jenis kandidat seperti apa yang paling baik diutamakan, dan biasanya mengambil keputusan berdasarkan kesan atau stereotip yang tidak berdasarkan benar dan salah seperti apa yang pelaksanaannya baik. Ketiga, yaitu tentang kesalahan urutan. Di sini dimaksudkan berarti bahwa urutan-urutan Anda menemui pelamar mempengaruhi bagaimana Anda menilai mereka. Dalam sebuah studi, manajer harus mengevaluasi kandidat yang tidak menguntungkan mereka, menilai kandidat rata-rata tersebut lebih menguntungkan dibandingkan biasanya, secara kontras terhadap kandidat yang tidak menguntungkan. Yang rata-rata tersebut terlibat lebih baik kandidat yang sebenarnya. Sekian dari saya, kurang lebihnya terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana cara wawancara yang efektif dan benar. Langkah pertama yaitu pastikan Anda mengetahui pekerjaan tersebut. Maksudnya, sebelum melakukan wawancara, Anda harus mengetahui tugas atau pekerjaan yang Anda cari. Yang kedua, struktur. Di dalam struktur terdapat 5 poin. Poin yang pertama yaitu gunakan tugas pekerjaan sebagai dasar pertanyaan. Yang kedua, pertanyaan pengetahuan pekerjaan dan keperilakuan agar dapat melakukan evaluasi jawaban peserta. Poin yang ketiga yaitu gunakan pertanyaan yang sama kepada seluruh peserta wawancara. Yang keempat, gunakan nilai deskriptif seperti bagus sekali, cukup, ataupun buruk untuk melakukan penilaian wawancara. Poin yang kelima yaitu gunakan formulir wawancara terstandarisasi. Langkah selanjutnya yaitu langkah ketiga, yakni buatlah terorganisasi. Maksudnya dari buatlah terorganisasi yaitu gunakan ruangan tersendiri untuk melakukan wawancara guna meminimalisirkan gangguan seperti pesan teks. Langkah keempat yaitu bangun hubungan. Alasan utama wawancara yakni untuk mengetahui data diri dari pelamar pekerjaan tersebut. Terima kasih. Langkah selanjutnya dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya tentang bagaimana mewawancarai yang efektif. Langkah kelima, ajukan pertanyaan. Apabila kita menemui kandidat yang pasif dalam menjawab pertanyaan, dorong pelamar atau kandidat untuk mengungkapkan pemikirannya sepenuhnya, atau bantu karyawan untuk menjawab pertanyaan dengan memberikan contoh yang bisa dipahami oleh pelamar. Ya, selanjutnya langkah ke-6. Langkah ke-6, buatlah catatan singkat yang tidak menarik perhatian selama wawancara. Dengan adanya catatan ini, kita bisa menggali ingatan kita dan kita bisa mengambil keputusan yang baik atas jawaban pelamar. Catatan ini hanya berisi tentang poin-poin penting dari apa yang dikatakan peserta wawancara. Langkah ke-7, tutup wawancara. Usahakan untuk menutup wawancara dengan pesan yang positif agar si kandidat merasa lebih banyak dihargai atas jawaban yang sudah diberikan. Langkah ke-8, tinjau wawancara. Setelah kandidat pergi, tinjaulah wawancara kita. Nilailah jawaban wawancara yang sudah dilakukan, lalu ambil keputusan yang terbaik. Sekian presentasi dari kelompok kami, yaitu kelompok 5. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.